yang dimana guru-guru kita telah mengalami kerugian. Kami inginkan di sini adalah MBG tidak menyentuh anggaran pendidikan. Hari ini kami dari Koalisi Selamatan Pendidikan Indonesia sebagai pemohon dalam pengujian Undang-Undang APBN 2026. Intinya secara prinsip permohonan ini diujikan atas keresahan yang dialami oleh Kang Reza sebagai guru honorer gitu ya. Dijauhkan gitu ya kesempatannya untuk mendapat kesempatan dalam mengikuti rekrutmen P3K gitu ya, karena memang ada kondisi kemampuan fiskal dari daerah maupun dana transfer ke daerah. Karena saya merasa bahwa perkara ini adalah perkara nasional yang dimana guru-guru kita telah mengalami kerugian, dan inilah rasa terima kasih negara kepada guru. Mungkin itu yang menjadi landasan perjuangan saya yang akan terus mengawal kasus ini sampai putusan mahkamah. Seperti apa lanjutannya? Apa yang disampaikan yang digugat di sini adalah MBG itu tidak memenuhi fungsi pendidikan. Jadi tidak bisa menggunakan anggaran pendidikan. Kondisi pendidikan kita juga masih memprihatinkan. Banyak hal-hal yang harus diperbaiki, terutama adalah kesejahteraan guru. Oleh karena itu kami juga mendapat berbagai laporan dari berbagai kabupaten di seluruh Indonesia di beberapa daerah yang mana rekrutmen guru-guru P3K paruh waktu itu terkendala, bahkan mereka mendapatkan gaji yang lebih rendah dari semasa mereka menjadi guru honorer. Dan ini kemudian ditemukan oleh analisis ahli hukum kami di sini yang melihat bahwa ternyata anggaran pendidikan ini memang turun drastis, terutama transfer ke daerah. Dan saya kira ini adalah fenomena PHK massal terjadi di seluruh Indonesia. Salah satu masalah utamanya adalah MBG ini. Jadi yang kami inginkan di sini adalah MBG tidak menyentuh anggaran pendidikan, karena dunia pendidikan itu sendiri masih kekurangan anggaran, terutama untuk kesejahteraan guru. Secara pemajuan hak asasi manusia ini melanggar tentunya soal prinsip realisasi progresif gitu ya, yang mana ini terjadi suatu regresi gitu ya, mengurangi hak pemajuan hak atas pendidikan untuk hak yang lainnya gitu ya. Sedangkan dalam hak asasi manusia kita mengenal soal indivisibilitas hak asasi manusia. Bagaimana antara hak asasi manusia yang satu dengan hak asasi manusia yang lainnya itu harus berjalan seiringan, tidak boleh saling mengurangi. Kami dari awal melihat bahwa proyek MBG ini sangat amburadul dari hulu ke hilir. Khususnya dalam konteks anggaran, kita bisa melihat kalau di konstitusi kita sudah sangat clear, dikunci bahwa ketika bicara soal pendidikan, 20% dari APBN harus dialokasikan untuk kerja-kerja pendidikan atau kebutuhan pendidikan. Nah, tapi kita lihat di Undang-Undang APBN 2026 justru ada penggerusan begitu ya, ada manipulasi sehingga 5,8% dari 20%-nya diambil untuk operasional MBG.